warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya banggakan, dan insya Allah selalu karunia Allah meliputi kita semua, khususnya yang hadir pada siang hari ini dalam rangka kita khususkan ya acara ini, yaitu haul ketiga dari Bapak Burhanuddin Lubis. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu. Silahkan Ibu sambil dimakan. Sambil saya mau ngobrol dulu sebentar. Itu mewakili dari keluarga beliau. Keluarga beliau sebagian besar sedang umroh. Keluarga besar umroh, Bu. Mungkin satu pesawat kali ya. Kita mau umroh, ngumpulin ya Bu ya. Pahalanya dapat insya Allah, Bu. Kata beliau, nanti jamaah akan kami doakan. Saya terharu sekali, Bu. Ternyata kita ini ada di hati mereka, walaupun mereka jarang tampil di sini. Pertemuan itu, kata Imam Syafi'i, itu tidak terlalu penting. Pertemuan tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana hati kita menyatu dengan hati orang lain. Bagaimana kita selalu mendoakan mereka dikala jauh dari mereka. Bukan pertemuan yang harus sering lebih intens, tetapi hati kita berpadu dengan hati orang lain. Dengan hati kita berpadu dengan hati orang lain, maka dimanapun kita berada, kita akan selalu mendoakan mereka. Ini lebih penting daripada pertemuan. Tuh Bu ya. Masya Allah, dapat kalimat hikmah lagi. Kalau suami ibu jarang ada di rumah, gak masalah. Yang penting hatinya selalu nyantel kepada diri kita. Selalu aja yang protes nih kalau di Majelis Alim An-Nubala ini. Udah dikasih sama duitnya. Saya gak mengajarkan begitu. Tapi nggak apa-apa, nggak rame kalau nggak ada Bu Zainab ya. Ibu, oleh karena itu, karena kita masih Allah naungi dengan rasa kasih sayang, kolbu kita masih terpaut dengan sesama kita dengan ucapan yang terindah kepada Allah. Menurut kita, menurut Allah belum ada apa-apanya. Kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihah. Mau baik mau buruk kita mengucap Alhamdulillah. Intinya baik. Intinya sesuatu itu karunia mulia dari Allah ya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita, kekasih kita. Semoga salam cinta kasih kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, dan semoga pun hadir di tengah-tengah kita, karena di tengah-tengah kita ada hati yang terpaut dengan Rasulullah, bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar lisan, tetapi hatinya benar-benar terpaut pada Rasulullah. Salah satu yang terpaut hati kepada beliau, Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita semua mewakili orang yang satu. Masya Allah. Ada di antara ibu-ibu yang terpaut hatinya dengan Rasulullah. Mewakili, kita ikut semuanya, Bu. Jangan putus asa, belum ada rasa cinta di hati kita. Bergabung saja dengan orang yang cinta dengan Rasulullah.
Salah satu cinta dengan Rasulullah adalah cinta dengan ilmu. Rasulullah diturunkan oleh Allah menjadi cinta, sosok yang sangat cinta dengan dunia jahil, Bu. Dunia ini gelap, tapi ketika beliau lahir, kemudian keluarlah minal zulumati ilan nur. Dengan apa dunia ini bercahaya? Ilmu. Semua masalah beres, Bu, dengan ilmu. Jadi ibu kalau punya banyak masalah di rumah, banyak masalah di lingkungan, banyak masalah di pekerjaan, jangan-jangan karena kita tidak memiliki ilmunya. Nah, kalau sudah memiliki ilmunya, yang gelap tadi, yang sumpek tadi, insya Allah beres, jadi terang. Cuma masalahnya perjuangannya buat apa, Bu? Buat jihad supaya enggak males. Setan takar tenaga, Bu. Jangan datang ke Anbala, jangan datang di tempat lain. Kamu masih banyak kerjaan ini, Bu. Dia enggak datang. Banyak kerjaan di rumah ya, Bu. Iya, enggak beres-beres. Tidur siang gitu, bobo siang enak. Saya itu biasanya prolognya suka panjang ya, Bu. Emang itulah saya. Nggak boleh protes ibu-ibu. Saya ngomong kan. Itulah yang dihadirkan oleh Allah kepada diri saya. Seperti saya. Ibu harus menerimanya. Nggak boleh protes, Bu. Kalau ibu protes dengan orang yang berbicara di depan, ilmunya nggak dapat nanti. Baru, kok begitu ya Ustazah? Nah, nggak dapat tuh. Saya lihat kalau Ustazah itu masih ngedereleng. Kalau lihat Ustazah itu dandanannya protes seperti itu, datang ke majelis taklim yang lain, kok Ustazah begitu? Ustazah itu harusnya sederhana, juhud. Ini masih segini, nggak dapat tuh ilmunya. Hatinya sudah terhijab duluan, kekotoran kolbu dia. Ilmu itu nggak mau datang, nggak mau masuk ke dalam hati yang maka kalau ibu datang, jangan dibawa tuh penyakit hati. Jangan yang bukan penyakit hati aja nggak boleh dibawa, Bu. Contohnya apa? Jabatan nggak boleh dibawa. Di sini ada RW, ada RT, Bu. Kita bukan apa-apa, Bu. Tapi nggak sombong. Saya nggak mau bilang siapa. Senyum tuh yang jadi ibu RW. Tapi beliau sederhana kan, sama dengan kita, gotong-gotong, nyapu kan sama gitu ya. Jangan dibawa jabatan ketika di sini, Bu. Saya adanya bupati. Nggak usah, jangan. Nggak bakalan dapat ilmu. Jangan dibawa kekayaan ibu. Jangan dibawa jabatan ibu. Jabatan saya insinyur, MPD dan sebagainya. Kalau saya bawa MPD ke sini, Bu, Allah nggak bakalan ngasih nur ilmu pada diri saya. Nggak jelas aja kalau ceramah itu. Pulang-pulang ibu apa sih, nggak ngerti. Atau kalaupun ngerti nggak dipraktekin. Kenapa? Hatinya terhijab. Jadi ibu mohon kalau datang ke majelis ilmu itu buang dulu hijab-hijab hati ya. Insya Allah dapat ilmu yang Saya mewakili dari keluarga Bapak Burhanuddin Lubis sedikit mungkin. Sebelum itu saya belum ya, Masya Allah saya tidak beradab dengan ibu-ibu ya kalau saya tidak menyapa dulu. Terima kasih, alhamdulillah saya ucapkan juga penghormatan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu majelis taklim Anubala, para pengurus yang sudah bisa sehingga terlaksana ya haul kita. Kenapa? Kita berarti menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Kok bisa dengan haul menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah? Kata Nabi, jadi kalau mau melakukan sesuatu itu, Bu, harus ada ilmunya, harus mengerti. Kenapa kita ngelakuin hal orang yang dihaul? Keluarganya nggak datang. Karena mereka lagi pergi, lagi sibuk semua. Mereka tidak tahu kita mau melakukan ini. Karena mereka sudah melakukan terhadap putranya. Kenapa kata Nabi? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kita kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah.
Nah, kita ini melakukan haul ini karena kita berterima kasih kepada beliau, Ibu. Kita dimudahkan di tempat yang mulia ini. Udah gitu kita disupport juga Bu dari awal sampai sekarang sama keluarga beliau. Alangkah baiknya kita bersyukur kepada beliau dan kita mengadakan haul ini. Kita bacakan Yasin, tahlil, kita bacakan semuanya. Moga-moga insya Allah sampai kepada beliau. Itu menunjukkan kita syukur kepada Allah. Gitu Bu Allah. Jadi ada hubungannya kita melakukan ini dengan syukur kita kepada, kata Allah apa Bu kalau orang bersyukur itu yang dijanjikan. Ibu pulang dari sini akan Allah tambah nikmatnya. Bukan kata saya, tapi kata la in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada Allah. Ini kan tanda syukur kita ya kepada manusia. Kata Allah, tanda syukur kepada manusia dia akan bersyukur kepada Allah. Ibu syukur, berterima kasih, taat, nurut sama suami, itu tanda syukur. Nanti Allah akan tambah lagi kenikmatannya. Rumah tangganya insya Allah sama masalah kekurangan hidup kita, rezeki kita dan sebagainya. Kalau kita banyak bersyukur kepada makhluk, pada suami contohnya, kita bersyukur kepada yang ini, yang bangun ini namanya Bapak Burhanuddin Lubis, Umar Lubis, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya sekali lagi berterima kasih semuanya ya. Undangan juga ada yang belum saya kenal, Ibu yang pakai jilbab agak coklat ya. Baru datang ya Ibu ya. Iya, kemudian ibunya Ibu Aisyah, Ibunda Rizky, yang ini ada yang baru saya ini lihat baru hari ini gitu. Bu Nida, oh iya Bu Nida yang di itu ya di WA. Oh, Masya Allah. Iya, kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada semuanya. Saya tidak bisa sebut satu persatu ya Bu ya. Dan saya mewakili dari keluarga Pak Lubis. Ibu, Pak Lubis ini, kalau Ibu pengen tahu ya, sebagian belum tahu ya. Beliau ini membangun musola dari sebelum bagus seperti ini. Banyak tiang-tiangnya gitu Bu. Lebih ramai tiangnya daripada ruangannya dulu. Mungkin ibu-ibu yang warga sini udah tahu ya. Di situ cikal bakal dakwah kita Ibu. Khususnya saya, waktu itu saya masih mahasiswi. Saya suka ikut-ikutan, belum jadi seperti ini Bu. Masya Allah. Jadi kenapa saya sangat bersyukur kepada Allah dengan dihadirkan. Saya tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada tempat ini. Bu Tati, ya Bu Tati, Bu Arani, senior-senior semua Bu Jawaria, Bu Eli, sama dengan saya Bu Eli juga. Itu senior semua Bu Farida. Masya Allah, kalau tidak dibangun ini sama Pak Burhanuddin Lubis, mungkin kita tidak akan dipersatukan seperti ini. Oleh karena itu kita bersyukur ya Bu ya, maka wajar kita melakukan ini. Kemudian Ibu, ini kesan saya ke beliau. Beliau itu sangat suka dengan media jalan dakwah. Kalau ada santri di satu tempat rame-rame gitu, dia senang potong kambing bareng-bareng sama santri. Padahal pergaulannya adalah pergaulan orang-orang yang punya jabatan tinggi, tapi dia kolbunya senang, jiwanya itu bareng-bareng sama orang-orang yang dekat dengan agama, orang-orang yang ingin memperjuangkan agama Allah. Saya pernah punya pengalaman luar biasa Bu, ini pernah saya ceritakan juga di rumah ya tadi ya. Bapak, saya masih cerek ya Bu ya. Itu bahasanya juga masih bahasa belepotan gitu. Bapak, saya pengen buka TPQ nih, udah lama ini tutup. Pengen ada dakwah ini untuk anak-anak, pertamanya begitu. Ibu-ibu masih maju mundur karena saya belum aktif di sini. Saya bisanya itu Bu. Kemudian ya langsung iya aja. Tapi kami butuh dana. Saya bilang gitulah, biasa merengek ya Bu ya. Kemudian dia buka dompetnya Bu. Dompetnya Pak Lubis kan bukan kayak dompet kita. Dompet kita kadang-kadang udah lecek, kadang-kadang kok dia dilipetannya aja jutaan Bu. Belum lagi yang di tengahnya itu Bu, yang lebarnya itu dikeluarin semua yang di tengah.
Dikira saya mau yang di tengah aja Bu, yang dikeluarin nih. Inta katanya, hitung berapa. Saya bilang Bu, tapi Pak, pengeluarannya banyak nih. Mau beli ini, mau beli apalah segala macam, namanya baru mulai ya. Nah, berapa butuhnya? 11.800.000 saya bilang gitu. Saya terus terang saja. Dibuka itu dompetnya Bu, yang tengah mungkin ada 3 juta. Di sempilannya ada yang sempilannya banyak Bu. Lucu, orang kaya kok duitnya di dompet. Biasanya di ATM. Di sempilannya ada yang 1 juta, ada yang 15 sempilan sini. Semua dikeluarin sampai bersih Bu. Padahal saya datang ngomong langsung ngeluarin. Saya pas pulang saya mikir, kok dia percaya ya sama saya? Kan nggak tahu mau seperti apa. Dikeluarin Bu. Kurangnya Inta katanya, Inta ke Amin bilang katanya gitu. Terus saya bilang nanti saya ke rumah bapak aja. Saya nggak mau suka lewat orang Bu. Nah waktu itu saya minta antar ke Mas Amin kurangnya. Saya datang ke sana. Ya udah lupa gitu Bu. Kamu ngapain di sini? Itu Pak yang TPK. TPK yang mana? Oh berarti dia ngeluarin duit kemarin juga lupa ya. Tapi dia ingat. Oh yang itu. Tapi awalnya kayak lupa gitu. Masya Allah ngeluarin duit segitu kok bisa lupa ya Bu ya. Ini cerita dulu ya Bu ya. Setelah itu dikeluarin, udah tuh Bu, beres semuanya Bu sama beliau. Masya Allah. Udah gitu, saya ketemu sama Bu Amani ketemu saya di lain waktu. Kan Bu Amani lihat waktu dia ngeluarin duit tuh Bu, sampai bersih tuh. Saya hitung gitu, yang lecek-leceknya dilebar-lebarin sama saya gitu. Terus, Pipil, kan saya mahasiswa beliau ya Bu ya, mahasiswa anaknya itu Bu Amani. Kamu pinter ya katanya, ngerayu ayah katanya gitu. Susah loh ngerayu ayah, yang sampai bersih dompetnya. Saya bilang nanti sekarang, bukan saya. Itu Allah memberikan jalan kemudahan. Di situ saya bergerak terus. Oh berarti saya dimudahkan di jalan dakwah ini. Setelah itu saya juga belajar lagi, ini. Sehingga terciptalah seperti sekarang ini pengajian Bu. Nah artinya ketika seseorang wafat, dia meninggalkan amal solehnya yang berbentuk sedekah jariyah sampai kepada beliau. Kita ngadain haul. Haul itu apa Bu? Mengenang wafatnya seseorang. Seseorang itu baik orang tua, saudara, tetangga, teman, orang tua, atau siapa yang terdekat terkasih kita. Mengenang, dikenang. Kenapa harus tenang Bu? Dan kenapa harus disampaikan doa-doa kita ke nama beliau? Nah, pertama kita kan mensyukuri beliau ya. Yang kedua, kan katanya kalaupun nggak disebutin, nggak dipanggil namanya, nggak disebut namanya sampai untuk orang tua kita atau siapa muslimat, beda kata para ulama Bu. Kalau kita menghususkan untuk orang tua kita atau sahabat kita, khususkan ibaratnya kita bawa hadiah, bawa makanan, bawa segala macam yang kita ingin berikan kepada beliau, kita sampaikan langsung oleh kita ke beliau. Nih hadiah dari kami, ini bacaan-bacaan itu langsung Bu nyampai kepada beliau. Tapi kalau enggak kita khususkan, kita juga suka bilang ila ruhi ya, kemudian muslimin wal muslimat, asatidatina gitu, guru-guru kami nggak disebutkan. Ibaratnya muslimin muslimat tadi, guru-guru kita harus datang ke tempat pembagian makanan tadi. Tapi kalau kita sebutkan langsung, kita langsung membawakan ke alamat tersebut dengan tidak ada salah sedikit pun itu makanan atau anugerah yang kita berikan kepada orang yang sudah wafat. Sampaikah, bukankah orang yang sudah wafat ruhnya diambil lagi oleh Allah, jasadnya hancur dengan tanah, apa yang akan dia terima dan apa yang akan dia tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dibaca dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kitab Sirul Asaya karya Abdul Qadir Al-Jailani yang tadi kita sebutkan, Iraruhi ya, Iraruhi Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah waliullah dan beliau adalah buyutnya Rasulullah. Nah, memang sampai kata Abdul Qadir Jailani dan
kata Ahmad bin Hambal, yang sampai itu yang dipertanggungjawabkan oleh kita adalah ruhnya udah diangkat oleh Allah, Bu. Jasadnya sudah hancur dengan tanah. Yang ada tinggal tadi ruhnya udah diangkat, Ibu. Jiwa. Jadi diri kita ini kan terdiri dari 3 komponen, Bu. Satu ruh. Ruh itu ketika ditiupkan di dalam rahim ibu. Sebelum ruh diciptakan oleh Allah, ditiupkan oleh Allah, jiwa sudah dahulu. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ala anfusihim wa asyhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini ayatnya, Bu, bahwa jiwa duluan yang diciptakan oleh Allah. Kamu bersaksi aku ini Allah ke jiwa kita ini, Bu, sebelum ditiupkan ruh. Jadi ini dalil Al-Qur'annya. Kenapa Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain mengatakan jiwa itu dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ketika dimasukin ke dalam rahim ibu berbarengan dengan ruh, maka ketika meninggal, ruh itu yang akan diangkat oleh Allah. Kembali lagi ruhnya, ruh yang menghidupkan badan kita, Bu. Ruh yang menghidupkan badan kita. Ketika ruh diangkat oleh Allah kan meninggal, kita diam kayak dingin dan sebagainya. Ketika dikubur, yang hancur apa? Jasad. Berarti yang akan dipertanggungjawabkan apa? Jiwa. Nah, udah belajar kemarin udah ngelotok ya, Bu ya. Ini yang belum belajar saya kasih tahu. Kenapa sampai doa-doa kita beliau? Karena jiwanya hidup. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Kata Allah begitu kan? Jangan kamu sangka orang yang mati itu mati. Dia itu hidup. Yang hidup apanya? Kan jasadnya udah mati. Benar. Nah itu. Jadi kematian itu adalah langkah awal untuk bertemu dengan sang kekasih. Sang kekasihnya siapa? Allah. Tuh kalau udah bahasa tasawuf mah indah banget. Kalau belum tahu bahasa tasawuf, siapa kekasihnya? Oh, suami saya, kan suami saya udah meninggal. Bukan. Ayam bebnya bukan ya, Bu ya? Bukan, tapi Allah. Proses perjalanan ingin ketemu dengan Allah itu harus ada proses kematian. Nah, kematian ini berarti yang nyampe nanti dalam barzah apanya? Jiwa. Jasadnya udah jadi tanah kembali, Bu. Jiwanya, si jiwa ini kan dilahirkan oleh Allah ya, kemudian di dunia ini. Nah, supaya si jiwa ini bahagia, supaya jiwa ini nanti ketemu Allah itu dengan senang, berarti di sini harus ada pertarungan. Pertarungannya ketika di dunia sekarang, Bu. Kita bertarung dengan apa? Pertama dengan hawa nafsu kita. Ibu kalau ingin belajar tentang siapa diri kita, apa itu jiwa, apa itu hawa nafsu, apa itu nafsu, apa itu syaitan. Ibu ngaji di hari Selasa dan Rabu. Kalau dijelaskan di sini nggak bakalan seminggu. Yang Selasa Rabu pun udah lama. Tapi intinya aja ya, intinya. Jadi ketika kita persinggahan pertama adalah kematian, Bu. Kalau ingin bertemu dengan Allah. Kalau ingin hidup kita yang abadi selamanya bahagia, harus ada melewati kematian. Cuma kematian yang kita inginkan adalah kematian yang husnul khotimah. Itu husnul khotimah nggak mungkin tiba-tiba datang, kecuali harus dipersiapkan dan diperjuangkan dengan cara apa? Membersihkan kolbu itu ada matanya jiwa. Si jiwa ini nggak bakalan bersih, Bu. Kalau kolbu kita, mata jiwa kita kotori dengan apa? Iya, hawa nafsu itu banyak, Bu. Yaitu dosa lahiriah dan dosa batiniah, Ibu. Dosa apa? Dosa tamak. Pengen ngumpul duit. Belum tentu, Bu, Zainab kaya ngumpul duit.
Tapi mau yang kaya, mau yang miskin, senangnya ngumpul-ngumpul Harta. duit, iya harta, ngumpul-ngumpul Asik. ngumpul-ngumpul pengennya jabatannya, obsesinya yang luar biasa. Dengan obsesi yang luar biasa tadi, dia lupa bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang mengotori jiwa. Dikotori dengan rasa iri, dengki, sum'ah, apalagi Bu, sombong, ujub. Nah itu yang mengotori jiwa kita, kolbu kita Bu. Nah kalau itu masih kotor selama hidup, maka ketika meninggal dunia nanti si jawanya masih tetap kok. Kan kata Allah begini, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anakmu yang kamu kumpul-kumpulkan, yang kamu bangga-banggakan. Bangga punya anak S1, bangga punya anak S2, bangga punya anak STL, bangga punya harta A, punya mobil A, punya mobil B. Kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun, gak bermanfaat ini illa man Allah biqalbin salim, kecuali hati yang selamat. Hati yang selamat itu tadi Bu, tidak terobsesi dengan dunia. Tidak punya dunia sih punya Bu, dipegang di tangan, rumah punya, mobil punya, villa punya, perusahaan punya Bu, tapi tidak dimasukin di dalam. Yang membuat terusak jiwa kita itu harus ada pertanggungjawabannya, sulit ketika di alam barzakh, karena dunia dimasuki di sini, bukan di tangan. Bukan pula Islam mengajarkan nggak punya dunia, enggak, bukan begitu. Ini tidak terlaksana kalau nggak ada dunia ini Bu, nggak bakalan terlaksana. Kita nggak bakalan terlaksana sering mengadakan bansos kalau tidak ada dunia. Tapi kita mengajarkan, khususnya saya mengajarkan, jangan masuk ke dalam kolbu. Maka kita belajar bagaimana membersihkan hati, kolbu ya. Nah itu supaya apa? Ketika menghadap Allah nanti jalanan awalnya sudah bersih, karena hatinya sudah salim. Illa man atallaha biqalbin. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pengetahuan ini, salim kita pun mengalir kepada orang-orang tua kita, kepada almarhum Pak Lubis, salim-salimnya kita. Orang yang belajar tentang hati pasti akan berbeda dengan orang yang tidak belajar tentang hati. Pasti beda. Kata Allah apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar tentang bagaimana membersihkan hati, membersihkan kolbu, ingin jiwanya terang, dengan orang yang enggak belajar untuk membersihkan hati, atau tidak tahu tentang bagaimana jiwa yang bercahaya itu? Beda kata Allah, bukan kata saya Ibu. Jadi beda orang yang belajar itu. Pasti akan lebih berusaha, akan lebih bermujahadah untuk membersihkan jiwa, sehingga ketika dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak takut lagi. Kenapa yang membuat kita takut kematian? Kalau ibu takut dosa, kinclong semuanya datang dengan penuh sumringah. Kata para ulama, yang membuat orang takut kematian adalah cinta dunia. Kita sedang berusaha bagaimana supaya enggak cinta dunia, tapi dunia mengejar-ngejar kita. Itu yang kita sedang perjuangkan. Pertama, bagaimana kita enggak cinta dunia, tapi dunia ngejar kita. Bakal ngejar Bu kalau kita enggak cinta dunia. Nanti akan kita perluas di Selasa Rabu ya, tentang itu. Artinya apa Bu? Kenapa orang takut mati? Karena sayang dengan ayam beb kita ya. Siapa ayam beb kita Bu? Suami. Kalau yang belum suami dengan pacar ya. Ya Allah, jangan dulu diambil saya belum nikah, gitu ya. Ya Allah, saya jangan dulu diambil suami saya, ganteng banget, baik banget. Nanti kalau saya meninggal nanti dia tahu. Sedihnya luar biasa Bu.
Udah gitu ya Allah, ini rumah baru beres. Diperjuangkan dari awal nikah ya. Sampai kita umur sekian puluh tahun, udahlah terbentuk yang indah ya Bu ya. Biasanya orang kalau udah 40 tahun Bu, disitulah awal kesuksesan. Ya, saya kasih tahu deh. Hai, Ibu juga udah pada tahu semua kali ya. 40 tahun itu awal kesuksesan Bu. Tapi kalau di bawah 40 tuh belum. Mungkin rumahnya juga masih ya, cara-cara lah gitu ya, kontrak lah segala macam. Tapi kalau udah 40 biasanya sudah mapan 40, 50, 60 dia lebih lagi. Panen 60 itu panen kata Nabi Muhammad. Masa panennya manusia adalah di usia 60 tahun. Panen apa aja Bu? Baik jabatan, baik kekayaan, baik amal soleh pun di umur 60 tahun. Kalau dari mulai umur 40 tahun dia sudah menanam amal solehnya yang tertinggi, dia berusaha untuk mensalimkan kolbunya, maka insya Allah di umur 60 itu akan ketahuan. Tahu, kita belum 60 tahun ya Bu ya. Nih, udah Solihah. Nah, itu. Masalahnya itu 40 tahun belum bertobat kepada Allah. Rugi ya. 40 tahun belum mengenal Allah, rugi, Bu. Nah, kita sedang belajar bagaimana mengenal Allah, masih tahap dasar. Kita itu enggak seperti saya pengajian satu kali pertemuan itu harus hafal sekian. Nanti ditanya lagi depannya kalau nggak bisa. Terus lanjut sekian pertemuan itu membahas tentang kehidupan itu Bu. Nah kalau di sini saya sampaikannya alon-alon Bu, tapi mudah-mudahan ngena ya Bu ya, supaya kita bisa membersihkan kolbu kita sehingga ketika kita menghadap Allah jiwa kita di alam barzakh dengan penuh ketenangan. Orang yang di alam barzakhnya bahagia Bu, orang di alam barzakhnya bahagia karena kolbunya bersih. Kan ilaman atau Allah biqalbin salim, kecuali hati yang bersih tadi dia akan datang ketemu dengan anak-anaknya, ketemu dengan cucu-cucunya, ketemu dengan jamaah majlis taklim. Mudah-mudahan almarhum Pak Lubis pada saat ini sedang melihat, dia memantau. Masya Allah ya Allah, untung aku bangun musola An-Nubala ini. Dia mendoakan aku, menghidupkan musola ini, akhirnya pahalanya mengalir terus sama beliau. Mengalir. Kenapa? Karena jiwanya sudah kita husnuzon kepada Allah, jiwa beliau sudah bersih. Nah kita ingin gabung begitu. Nanti ketika meninggal dunia nanti kita lihat anak-anak kita udah jadi orang. Cuma masalahnya begini Bu, kalau kita tidak menanamkan pendidikan yang baik, amal soleh yang baik, jiwa yang baik dari diri kita, kolbun yang salim dari diri kita, jangan harap anak dan keturunan kita pun seperti apa yang kita harapkan. Tapi kalau kolbun kita kejar, insya Allah mudah-mudahan kita tuh tidak ada lagi namanya rasa dengki, dendam, iri sama orang. Mungkin ada tapi dikikis, dibuang, ditobati sama Allah. Dimohonkan ampun kepada Allah, minta selalu dibimbing hati ini ya Allah, berikan hati ini hati yang salim, yang bersih ya Allah. Tiba net sebel sama orang, ya Allah bersihkan ya Allah, aku ini lagi sebel sama orang ya Allah. Jangan engkau buat hati ini jadi hitam gelap. Aku ingin ketika menghadap engkau jiwaku bersih. Minta terus Bu tiap hari seperti itu, pasti insya Allah akan dikabul oleh Allah sesuai permintaan. Cuma kita itu jarang minta itu. Yang diminta apa? Ya Allah karuniakanlah rizki yang banyak, berkah, cepat pergi umroh, pergi haji dan umroh, beli rumah anak-anak bisa selesai ini. Dunia semua yang diminta kepada Allah. Kebanyakan yang merasa lagi ini. Lagi diskusi. Betul ya, Beli? Ya Allah mau ngirimin anak ke pesantren ini dari mana ya? Ibu, kalau kolbun kita sudah salim, keretek aja, belum minta, keretek atau baru mana ya? Nah, ibu langsung datang. Kenapa?
Apa yang membuat terhalang kolbu kita? Doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah, Bu. Karena dosa. Karena kotor kolbunya. Allah itu melihat kolbu kita. Allah itu maha mendengar, Bu. Allah maha tahu. Tapi kalau kolbu kotor, Allah abaikan. Abai beda dengan tidak tahu ya. Allah abaikan. Seperti gini, kita tuh suka numpuk-numpuk penyakit hati di sini. Kalau lagi kesal sama orang dibawa-bawa sampai tidur. Nah itu yang membuat hati kita itu kan seperti kaca kalau kata Imam Al-Ghazali. Sekali titik sebel, kesel sama orang, tuk gitu. Belum kesel doang, Bu. Belum lagi puyeng besok, belum bisa ini. Nanti mau jalan-jalan, duitnya dari mana? Segala macam. Disimpan, ditumpuk di sini. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Akhirnya jadi hitam. Ketika kita meminta permohonan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, memohon jalan keluar dari hidup kita yang banyak masalah ini, Allah abai. Nggak cuek walaupun Allah dengar. Kenapa? Karena hatinya kotor. Tidak sampai kepada Allah. Berarti saat dia butuh dulu baru Nah, biasanya kalau kita lagi merendah banget, astagfirullah ya Allah, kami ini tuh terbuka hati. Nah, Allah baru datang. Nih, saya kasih. Lama diputer-puter dulu sama Allah, dijedot sini supaya bersih dosanya. Biasanya dikasih masalah, dikasih ujian, dikasih musibah itu, Bu, sebenarnya ingin membersihkan dosa kita supaya apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Kenapa yang membuat orang hidupnya hanya 10 rizki yang didapat ketika dia hidup? Karena keimanannya tipis. Akhirnya karena keimanannya tipis, dosa-dosa berdatangan ditumpuk dalam kolbu kita. Harusnya dapat anugerah Allah, dapat karunia Allah, dapat keberuntungan, dapat ini, dapat itu, terhenti, terhijab, tertunda. Banyak tertundanya kita ini, Bu, karunia dari Allah. Kenapa? Masalahnya satu, hati. Makanya benar kata siapa? Yang jagalah hati. Ayo Biati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Udah, saya nggak pinter nyanyi. Udah, Ibu nyanyi terus di rumah nanti ya. Dibolak-balik di dapur nyanyi itu, di ruang tengah nyanyi itu. Lagi kesal sama suami, jagalah hati. Lagi sebel kesal sama anak, jagalah hati. Gitu, Bu. Itu lagi luar biasa ya. Itu yang membuat terhalangnya segala anugerah, segala karunia, segala keberuntungan. Kotor hati. Kenapa kotor hati? Ya emang wajar, Bu, bilang manusia makan ada sebelnya sama manusia. Emang wajar kata Allah juga. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan zolim. Artinya apa zolim, Bu? Akan mengotori hatinya. Manusia itu emang bawaannya zolim, Bu. Innahu kana zaluman jahula, kan? Zalim itu berarti banyak berbuat dosa, berbuat salah, kan? Nah, itu yang mengotori jiwa kita. Nah, tapi kan Allah udah tahu. Faman taba wa amana wa aslaha, yang bertobat. Nah, tobat gimana? Ya, orang itu nggak bakalan bisa bertobat, Bu. Mau bertobat kalau nggak tahu bahwa dirinya salah. Masalahnya di sini. Biasanya. Kenapa? Bu, kalau Ibu masak nih, udah nyediain segala macam buat suami, tiba-tiba suami pergi begitu aja. Bang, nggak makan? Enggak, aku lagi sibuk nih. Pergi dulu ya, assalamualaikum. Sebel nggak, Bu? Kesel. Terus apa lagi? Marah. Itu tanda-tandanya nggak ikhlas, kan? Berarti punya penyakit biasanya, saya lupa. Biasanya orang yang punya penyakit hati itu nggak ngaku. Nggak ngaku. Enggak, Bu, bilang ikhlas saya.
Tapi tadi ketahuan gak ikhlas karena gak ngerti bahwa itu hal-hal yang mengotori hati, akhirnya gak ditaubati. Santai aja, sebel aja ngegerundel. Pulang suami bawa makanan baru hilang. Obatnya datang. Kalau nggak bawa tambah gedek. Udah kemarin nggak dimakan, sekarang nggak bawa duit. Oh tambah. Tapi kalau kita mengerti bahwa itu adalah penyakit hati, nggak ikhlas. Oh saya itu tadi nggak ikhlas, ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Rontok tubuh, rontok penyakit hatinya. Suami datang senyum, mau bawa uang mau enggak, mau bawa tentengan mau enggak, senyum. Kenapa? Sudah bening. Tiba-tiba di belakang Setan datang. bukan. Ini Bu Zainab ini emang suka sok tahu ya. Setan datang. Orang yang bening hatinya setan datang. Setan takut, Bu. Dia menjauh. Kalau hati kita tuh lagi bening, bercahaya, setan menjauh, Bu. Apa yang terjadi? Di belakang utusan Allah datang, kata Allah, aku suka dengan si fulan itu. Malaikat Israel, Bu, udah ngintip-ngintip kita gitu. Ibu jangan nauzubillah min zalik, semua orang akan ke sana. Ya akan kesana tapi jangan. Di belakang malaikat Israel ngintil-ngintil ya Bu ya. Ngintil, kata Allah dicabut tiba-tiba lagi gitu kan. Tapi karena hatinya sudah bertaubat, berarti kalbunya salim. Dia ketika diangkat, ruhnya kan naik tuh, mata kita suka lihat ke atas. Itu ruhnya lagi naik ke atas Bu. Tapi pasti senyum lidahnya. Allah perlihatkan kayak layar tancap dia. Wah, kamu ini taat sama suami. Kalau bekerja ikhlas, tidak ada dendam, pemaaf, penyantun. Pokoknya yang indah-indah aja. Ketika mau meninggal tuh kan kita udah bertobat ya Allah. Karena tahu ilmunya. Ini tuh gak ikhlas. Oh itu tuh sum'ah. Oh itu tuh riya. Saya harus buang semua. Ketika kita melakukan itu, kita bertobat kepada Allah. Namanya manusia wajar berbuat dosa ya. Yang gak wajar itu, yang kurang ajar, dia bertobat. Itu masalahnya. Sehingga masalah kita banyak sampai dibawa ketika kita mati. Itu kenapa? Karena kita tidak bertaubat kepada Allah. Kita pengen ketika kita mati bahagia. Sudah jam berapa Ibu? Biasanya saya kalau udah ceramah lupa waktu. Nanti diingetin Bu ya. Nah, perjalanan pertama adalah ketika kita sholat. Tuh Bu Zainab banyak mati ya. Mati itu Bu, kalau dalam gerakan sholat kita, pertama perjalanan kita di alam barzah ibaratnya seperti sedang berdiri ketika kita sudah niatkan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar kabir. Itu seakan-akan kata para ulama. Ibu kalau ini baca di Ihya, di Sirur itu saya senangnya di situ. Jadi itu perjalanan pertama manusia berdiri itu seakan-akan dia sedang berada di sirotnya Allah yang lurus, sirotal mustaqim. Di situ cahaya pertama itu mulai datang ke dalam jiwa kita. Maka kan betul ya di dalam Al-Quran, inna sholata tanha. Itu kebahagiaan seseorang itu diawali dengan ketika dia gerakan sholat. Orang yang mampu menghindari dirinya dari perbuatan maksiat dan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tercermin sholatnya. Ternyata dalam sholat itu gerakan yang pertama itu adalah analoginya perjalanan kita ketika di alam barzah. Kalau membaguskan sholat, kita sholatnya kita istaqim. Karena banyak sholat bukan aqim, bukan, tapi dia hanya menghilangkan kewajiban aja menurut dia. Yang penting udah bacaan, yang penting udah gerakan, tapi nggak bawa Kalau namanya istaqim itu Bu, ketika kita sholat, nah ini akan mempengaruhi jiwa kita itu bercahaya di jalan siratal mustaqim yang ada dalam surat Al-Fatihah.
itu kalau sholat harus dibawa 3 komponen. Yang pertama, komponen hatinya terkait dengan Allah. Jadi ketika Allahu Akbar pun kita ingatnya Allah, Bu, bukan ingatnya dapur, sayur, ngepel, cuci piring, bukan itu. Kemudian ketika kita kolbunya nyantel kepada Allah, gerakannya diam, khusyuk. Ini goyang-goyang, gerah banget ya. Itulah sholat zuhur gitu ya, Bu ya. Belum lagi ketika kita mengucap inna sholati wa nusuki, kita bacanya apa, Bu? Sholat ya mati kagak ngerti lagi. Udah cepet enggak ngerti. Kalau pelan-pelan masih mending, ada adabnya sama Allah. Tapi kalau ketika istaqim kita sholat, itu seakan-akan analoginya jiwa kita ada di awal perjalanan alam barzah. Itu seakan-akan kita mulai di titian sirotol mustaqim, itu lurus jalannya. Kalau sholatnya benar, nanti efek hidupnya, kehidupannya juga akan benar. Kemudian ruku itu perjalanan di alam setelah alam barzah. Alam apa, Bu? Ada yang tahu? Setelah alam kubur, kiamat dulu. Ruku itu menunjukkan di alam kiamat, Bu. Jadi kalau rukunya benar, nanti rukunya bagus, Ibu. Jadi nggak begini ruku, subhanallah. Udah itu didiskon, harusnya 3 jadi 1. 2 mending. Subhanarabbiyal azim, Allahu Akbar, nggak ingat Allah, ucapannya didiskon, nggak tumanina. Itu ketika analoginya di alam mahsyar, itu kita kan hidup tuh banyak masalah ya, Bu ya. Di alam mahsyar lebih lagi. Kata Nabi Muhammad begini, ketika manusia di awal kehidupan mau menghadap Allah, ketika dia meninggal, disitulah ujian terberat. Kemudian alam selanjutnya lebih berat lagi di alam yaumil kiamah, Bu. Kan ketika yaumil kiamah kita dibangkitkan ya. Yang dibangkitkan apa? Dikembalikan seperti semula, jasadnya diambil kembali oleh Allah, kemudian jiwanya dimasukkan ke dalam jasad, ruhnya ditiupkan kembali, maka kita akan hidup kembali. Bisa dipahami nggak, Bu? Masuk akal nggak, Bu? Iya. Ketika di yaumil kiamah nanti kan dibangkitkan tuh oleh Allah. Yang dibangkitkan apa? Bukankah udah jadi tanah, udah jadi tulang belulang, dibangkitkan kembali oleh Allah. Dalam surat Yasin apa, Bu? Allah memudah untuk mengembalikan seperti semula kehidupan kita di alam dunia. Kemudian, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Kata Rasulullah, ketika di yaumul mahsyar nanti menghadap Allah di yaumil hisab, manusia akan berbentuk dengan 10 rupa dalam hadis tersebut. Ada yang mukanya seperti babi yang jalannya nunduk ke bawah. Jadi kepalanya bawah jalan gitu. Ada yang kepalanya unta, badannya singa atau ular. Ada yang seperti monyet dan sebagainya. Itu menandakan sifat-sifat ketika dia di dunia. Di dunia ketika mati jiwanya masih kotor, kolbunya belum dibersihkan, belum banyak bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba Allah ambil aja, tapi dia nggak punya ilmunya tentang taubat, nggak mau bertaubat, nggak mau beramal soleh, santai aja hidup. Kebanyakan manusia akan seperti ini, kata Rasulullah, kata Allah. Kebanyakan manusia akan seperti ini. Hanya sedikit yang tidak seperti ini. Hanya orang-orang yang mengenal dirinya dan mengenal Allah, yang akan bersih jiwanya. Jadi ketika di yaumil kiamah beda bentuk tuh ya, Bu ya. Kemudian diperjalankan itu seperti ruku pas yaumil kiamah. Di yaumil mahsyar dia seperti sujud. Itu gerakan-gerakan sholat itu menandakan seperti itu, Bu. Jadi kalau sholatnya semakin bagus, semakin baik, semakin khusyuk, dia sedang meniti jalan sirotol mustaqim. Kalau sholatnya jelek, melenceng, jelek, Bu, sholatnya. Tahu kan Ibu maksudnya sholat jelek? Enggak menghadirkan Allah, bacaannya terburu-buru, kurang tumanina, kurang penghambaan kepada Allah.
Ketika dia sedang trek di jalan Shirathul Mustaqim, ibaratnya dia harusnya jalannya ke sini, Bu, Shirathul Mustaqim, dia jalannya mencong ke sini. Shirathul Mustaqim apa? Kiri dan kanan. Contoh ini, Pak. Neraka. Jadi sholat itu penentu ternyata, Bu, dan di situ adalah gerakan-gerakan yang menunjukkan bagaimana supaya jiwa kita menjadi bersih. Nah itu ilmunya adalah ilmu kolbu itu karena Allah hadir di situ, tetapi kolbu itu Allah tidak akan hadir kalau kita tidak banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah. Kita menginginkan insya Allah hidup kita ya Bu ya, hidup kita itu bahagia. Nanti kalau saya jelasin di sini terlalu mendetail, waktunya lama ya. Tentang jiwa, perjalanan jiwa ini, bagaimana sampai kepada Allah, kita meniti jalan Shirathul Mustaqim itu dengan selamat. Karena apa? Kalau kita mengerti ini, nanti ketika kita sakit dikit nggak langsung takut, Bu, aduh jangan-jangan langsung buru-buru. Kalau lagi ada perasaan takut mati, Ibu, kan mati itu nggak bisa diprediksi, kita nggak bisa lari, itu akan terjadi. Bu, kalau aja itu dengkulnya, aduh sakit banget luar biasa ini, jangan-jangan mau dicabut ya, punten yang udah sepuh gitu ya, karena emang yang sepuh duluan yang dicabut ya biasanya. Saya masih muda. Tapi Bu, kemarin yang dicabut nyawa duluan yang muda, Bu. Yang udah Sabela tuh, Bu. Pokoknya yang muda yang tua itu ya. Kalau lagi ada perasaan takut seperti itu, buru-buru Bu, yang penting tobat sama Allah. Ya Allah, dosaku banyak, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya Engkau mau cabut, tapi jangan dulu ya Allah gitu ya. Pokoknya itulah apa ya namanya? Kalau nego sama Allah ya, harus banyak nego Bu sama Allah. Allah mah denger Bu. Yang penting pertama tobat dulu. Ya Allah ampuni, ya Allah dosa-dosaku, ya Allah keburukan hatiku. Akui apa buruk hatiku di situ. Aku cari. Ya Allah tadi masih kesel sama gitu. Ya Allah tadi ngambil apa gitu. Ya Allah tadi begitu. Aku ngomongnya pengen disanjung, dipuji. Ya Allah ampuni. Ya Allah, kata Allah malaikat, tuh tarik. Karena kita tobat, malaikat tar dulu. Aku senang hambaku bertaubat kepada aku, kata Allah. Aku senang hambaku bertaubat. Malaikat yang dipanggil malaikat rahmat sama malaikat raqib, bersihkan dosa-dosanya, hai malaikat. Jadi dipanggil sama malaikat ini mah cerita saya. Cerita yang bisa bukan. Analogi saya Bu, karena saya baca buku seperti itu kadang-kadang gitu, jadi hadir aja itu pemikiran-pemikiran seperti itu. Maksudnya itu dibilang, malaikat jangan dulu gitu. Tapi karena Allah saya tahu maha penyantun Bu, maha rahman, maha rahim. Iya, dia ini orangnya baik, hai Israel gitu ya. Jangan dulu, biar dia membimbing anak-anaknya. Kalau kolbunya salim, aku senang dia itu ahli bertaubat. Aku ingin anak-anaknya pun jadi ahli bertaubat. Kalau ibunya diambil duluan atau ayahnya diambil duluan, nanti anaknya siapa yang mengajarkan dan mendoakan dia menjadi ahli bertaubat? Gak ada. Karena orang tuanya luar biasa ya, amal solehnya luar biasa, dan kolbunnya salim, maka Allah ending mudah. Kan tidak ada yang mengubah suatu takdir kecuali doa. Kata Nabi Bu. Udah pede salah lagi ya Bu ya. Tidak ada yang merubah takdir kecuali dan doa yang didengar oleh Allah, doa yang kolbunya salim. Doa yang di sininya buruk, busuk ya, itu penyakit hati Bu. Kalau kelihatan sama orang, kalau kata para ulama, dosa kita itu kalau ketahuan, kalau dibaui, nggak ada orang yang mau deket dengan kita. Kalau diperlihatkan oleh Allah, sayangnya Allah nggak memperlihatkan kepada kita, itu sayangnya Allah, cintanya Allah sama kita Bu. Nah, kalau diketahui, ya Allah, nggak ada yang duduk di sini Bu, jauhan semua, semuanya nggak ada yang
bisa selamat dari keburukan dosa kita. Nah, karena dosa-dosa kita ditutup oleh Allah dan kita sebentar-bentar bertaubat bersih lagi. Kalau orang yang jarang bertaubat itu tuh menumpuk dosanya, Bu. Taubatnya, Bu, bukan hanya istighfar saja. Selama ini yang kita pahami, kalau udah istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 33 kali bebas. Kagak begitu. Kenapa? Karena kebersihan hati itu ada di qalb. Allah hadir di qalb. Jadi bukan di sini. Ini hanya mengeluarkan apa yang jadi. Kalau di dalamnya enggak istighfar, di sininya istighfar, enggak kena. Allah abaikan. Istighfarnya banyak ribuan kali, enggak bersih-bersih. Kenapa? Enggak lahir dari sini, enggak lahir dari pengakuan, enggak lahir dari pengetahuan, ngerti bahwa dirinya salah, enggak. Yang penting Pak Kiai kalau banyak istighfar nanti akan dimudahkan segala urusannya. Saya istighfar 1000 kali. Udah gitu Allahnya juga nggak hadir. Udah gitu nggak ngerti. Pokoknya kata Kiai aja. Susah itu, Bu, Allah hadir dalam hati dan jiwa kita. Nah, itu maksud saya ingin menyampaikan di sini. Saya belum menyampaikannya ke Asmaul Husna karena ini berkaitan dengan haul. Haulnya orang tua kita. Maksud saya kita ingin memberikan selain hadiah buat beliau, tapi kita juga belajar bagaimana nanti kita akan menghadap Allah. Jadi kata Nabi, kenapa sih diingetin terus masalah ini ya? Qalbu harus bersih ketika menghadap Allah begini. Karena hidup yang paling panjang dan lama itu di situ, Bu. Di dunia hanya sebentar. Kata Nabi, perumpamaan hidup di dunia ini sekarang sama ketika kita di alam barzah, di alam yaumil kiamah, ibarat ketika kita dalam kandungan 9 bulan itu seperti hidup di dunia. Dalam kandungan 9 bulan itu seperti hidup di dunia. Dan ketika hidup di dunia 80 tahun, 90 tahun itu seperti hidup di alam barzah dan di alam mahsyar yaumil kiamah dan seterusnya. Berarti sedikit banget kan? Singkat banget kan? Seperti itu. Nah, kenapa saya bilang kita harus ingat kematian yang bisa membersihkan qalbu itu, kata Nabi, yang bisa memberikan pelajaran terhadap qalbu itu ada dua. Yang bisa memberikan pelajaran, ya, bukan membersihkan. Ya, itu juga bagian dari membersihkan. Jadinya seperti mesin harus dibersihin. Qalbu kita itu seperti mesin, harus dibersihkan. Nah, pelajaran bagi qalbu yang paling berharga adalah dua hal. Pertama, harus selalu diisi dengan Al-Quran. Satu, diisi dengan Al-Quran. Kenapa saya bilang diisi dengan Al-Quran? Bukan membaca Al-Quran. Kalau diisi itu artinya pertama membaca, kedua memahami, ketiga diamalkan. Maka supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran harus dikaji ini Al-Quran. Harus dikaji kemana-mana, bawa Al-Quran dalam hidup kita. Maka insya Allah kalbunya akan bersih. Yang kedua, pelajaran yang paling bagus. Pertama tadi dengan isi Al-Quran, ya. Yang kedua yaitu dengan selalu ingat mati. Nggak ada yang lain, Bu. Kata Nabi, dua. Isilah qalbumu dengan Al-Quran. Yang kedua, kafabil mauti ilzama. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran buat kalian. Kedua, jadi kalau kita berbicara, kita kaji ilmu tentang jiwa, tentang qalbu, karena yang akan dibawa ke alam barzah nanti adalah kita, kan itu seakan-akan mengingat kematian. Insya Allah qalbu yang belajar ingin bersih, jiwanya ingin bersih, dengan qalbu yang tidak belajar tentang itu beda. Kata Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang belajar dengan orang belajar? Beda, kata Allah. Ini yang bicara Allah. Saya hanya memberikan motivasi ibu aja. Teruslah belajar di mana saja, kapan saja. Kemudian teruslah untuk selalu bertaubat kepada Allah supaya qalbu kita
jadi habit Bu. Udah jadi habit, jadi mendarah daging. Tahu Bu? Habit, kebiasaan. Kemudian mendarah daging. Terus bertaubat mendarah daging. Jadi ketika nanti menghadap Allah sudah terbiasa bertaubat. Kalau sudah terbiasa bertaubat, apakah kolbu kita ini kotor? Kan tidak. Udah lurus terus. Nah, dari saya cukup sekian saja ya Bu ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, dan saya juga mohon ampun kepada Allah bila mana apa yang saya sampaikan ada kebatilan di dalamnya dan yang hak datangnya dari Allah. Dan saya juga mohon maaf kepada ibu-ibu semua kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kata-kata saya menyinggung perasaan ibu semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya? Nggak usah. Habis ya? Harusnya dicas ya.